Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, selamat datang di channel Dimensi Halus. Kalau kemarin, di konten saya yang kemarin sudah kita bahas bagaimana cara melihat hantu dengan cara yang cukup simpel, tidak ribet, tidak perlu ritual ini dan itu, hanya memerlukan persiapan tempat dan waktu saja. Praktekkan dulu yang itu ya, karena bisa dilakukan di rumah atau dimanapun dengan praktis. Cara melihat hantu lakukan dengan sendiri tanpa teman, karena itu yang bagus untuk menarik semua sistem saraf dan otak kita aktif dan peka. Diperlukan media air putih di situ untuk diguyurkan ke tubuh kita seperti kegiatan mandi dan pejamkan mata. Jangan dibuka sebelum ada tampakan-tampakan. Nah, itu kemungkinan suksesnya 90% sahabatku. Yang 10% bisa saja gagal kalau sebelum memulai sudah ketakutan duluan. Karena di sini yang terpenting adalah mental ya, persiapan mental. Apapun penampakan yang ada yang nanti bisa terlihat, jangan sampai lari ya. Tapi kalau jantung sudah berdegup kencang, nah ini untuk menyelamatkan, untuk menyayangi jantung kita ya. Jangan dipaksakan, karena efek dari kekagetan dan shock ini bisa berbahaya pada jantung. Maka dari itu untuk kegiatan melihat hantu perlu persiapan mental dan jantung yang sehat. Nah, pada sesi kali ini kita akan lanjutkan dari sesi yang pertama kemarin. Kalau cara yang kemarin sudah dipraktekin, maka sekarang adalah cara kedua, yaitu melihat hantu di tempat umum atau di tempat yang ramai lalu lalang orang-orang atau kegiatan masyarakat. Nah, ini contohnya di mana? Bisa jadi di bandara, ya. Kemudian di tempat-tempat umum lainnya, di pasar misalkan. Nah, di pasar kalau sudah sore hari, ini kan sudah mulai sepi, sahabatku, ini bisa dipraktekkan di sana atau di tempat-tempat keramaian lainnya. Yang pertama, teman-teman dekati area yang lembab, ya. Area yang lembab. Area lembab ini bisa kalau kita sentuh tembok atau dinding dari tempat tersebut dingin. Ini biasanya di dekat toilet atau di dekat bak penyimpanan air, tandon air, dan di tempat-tempat yang banyak mengandung air, biasanya lembab. Ini dekat dengan air mancur dan lain-lain. Nah, usahakan benar-benar konsentrasi dan fokus. Teman-teman bisa duduk dulu untuk memulai aktivitas cara melihat hantu di episode lanjutan ini. Ya, duduk di tempat tersebut yang sekiranya nyaman tapi lembab, ya, lembab. Dan diperlukan cahaya yang temaram. Artinya kalau di tempat-tempat yang lembab tersebut cahayanya cukup terang, ini akan berpotensi gagal, sahabatku. Tetap yang kita cari adalah tempat-tempat yang mensupport dulu, mensupport kepekaan indera kita atau penglihatan kita lebih tajam dari biasanya. Kalau di tempat terang ini nanti akan terjadi distorsi gambaran-gambaran yang ada. Maka saya sarankan tempatnya mesti temaram atau redup. Penerangannya redup, sahabatku. Nah, melihat hantu di tempat keramaian ini biasanya untuk awal mula langsung melihat akan kesulitan karena di sini perlu kekuatan mata juga ya, sahabat-sahabatku. Perlu kekuatan mata untuk fokus dan pikiran kita termasuk layar imajiner kita disatukan dalam satu titik pandangan, ya, dalam satu titik pandangan. Misalkan teman-teman di dekat air mancur dan itu lembab banget, tempatnya lembab kan. Nah, di malam yang temaram, meskipun ada orang lalu lalang nggak apa-apa, bisa dicoba di sana. Nah, yang pertama yang perlu dilakukan, tata dulu pernafasan kalian. Atur pernafasan, tidak terengah-engah. Jadi nafasnya jangan menggos-menggos ya, sahabatku. Nafasnya rileks. Dirilekkan dulu, dibawa dalam kondisi rileks, halus banget, sampai benar-benar keluar masuknya nafas ini halus, hampir tidak terasa. Jadi perlu fokus. Nah, sesi ini perlu dilakukan dengan mata terpejam dulu, sambil rileks, ya. Nah, ini resikonya kalau melihat hantu di tempat umum ya, kalian menjadi pusat perhatian, sahabatku. Orang ini ngelakuin apa gitu ya. Nah, itu resiko yang sudah tentu ada kalau memang tempatnya ramai. Namun buat teman-teman yang nyaman di tempat sunyi, ya lakukan saja di tempat sunyi kalau memang mentalnya belum siap di keramaian, ya. Kalau mentalnya belum siap di keramaian, karena banyak akan timbul penilaian-penilaian yang variatif dari orang-orang yang melihat kegiatan kalian, dianggap melakukan apa atau apa gitu kan. Nah, itu resikonya di tempat ramai ya. Nah, setelah mengatur nafas, rasakan nafas benar-benar hampir tak terasa, walaupun tetap kegiatan nafas keluar masuk, halus. Ya, menghirupnya juga halus, panjang, menghembuskan juga lewat hidung. Hirup lewat hidung,
hembuskan juga lewat hidung. Jadi teknik pernafasan yang dipakai adalah pernafasan halus, sehingga seolah-olah kita tidak berasa pada saat kegiatan bernafas tersebut. Ini untuk memasuki suasana ketenangan dan fokus, ya. Kemudian setelah benar-benar nafas sudah halus, buka mata kalian, ya. Rasakan dalam hati, di titik mana hati kalian ini condong ingin melihat tempat itu. Di bagian mana? Misalkan di dekat pohon palem misalkan, atau tanaman-tanaman bunga di sekitar air mancur itu, atau mungkin di tembok yang sebelah kanan atau sebelah kiri, ya, atau di langit-langit atas karena dekat toilet, ya. Jadi bisa di mana aja, di tempat keramaian, tempat umum, sahabat-sahabatku. Kemudian setelah ada kecondongan hati, lakukan proses penglihatan, ya, melihat. Dipantengin dulu di situ dengan nafas yang tetap halus. Sebelumnya nggak boleh dilupakan, teman-teman berdoa dulu ya sebelum memulai kegiatan ini, karena walau bagaimanapun kita ini manusia yang terbatas kemampuannya. Berdoa kepada Tuhan, berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing untuk memohon keselamatan selama proses pembelajaran melihat hantu. Nah, setelah teman-teman tenang, kemudian melihat satu titik yang dimana hati kalian condong untuk melihatnya, kayak ada dorongan, lihat sebelah sini, lihat sebelah sini, lihat sebelah sini. Nah, itu yang diikuti. Karena secara alamiah insting manusia sebenarnya sudah tajam, sahabatku. Tinggal mengupas dan tinggal mengasahnya saja, agar sisi inti terdalam dari kepekaan kalian muncul keluar, menjadi kepekaan yang bisa didaya gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kepekaan rasa. Nah, kalau sudah condong ke titik itu, teman-teman fokus penglihatan di sana. Kalau sekiranya hati kita terasa memerintahkan untuk terpejam saja, mungkin nyaman dengan terpejam, nggak apa-apa, pejamkan. Jadi tidak harus mata terbuka terus-menerus, ya. Kemudian kalau memang nyamannya terpejam, baru dilakukan dengan cara terpejam. Tetap di tempat itu, tetap duduk santai, tetap rileks, nafas tidak ngos-ngosan. Pada saat sudah mulai ada suara-suara atau rasa atau tiupan angin halus pada pori-pori kulit kalian, pada saat kalian sudah merasakan telinga berdenging, ya, setiap orang berbeda ya tanda-tandanya. Nah, ini sudah mulai masuk ke alam temaram atau di dimensi yang lain, mulai masuk pelan-pelan ya, sahabat-sahabatku. Kalau memang nyaman terpejam, tetap pertahankan terpejam. Nah, kemudian di situ akan mulai muncul citra atau penglihatan-penglihatan, gambar-gambar halus yang mungkin awalnya teman-teman meragukan bentuknya. Bentuk apa sih ini? Ini bentuk makhluk yang bagaimana? Mungkin halus sekali. Sehingga teman-teman perlu memfokuskan lagi pada tampakan-tampakan yang muncul di layar bayangan imajiner ini. Di layar imajiner, tempat untuk visualisasi. Ya, ini kalau dilakukan dengan mata tertutup. Memang jarang pada latihan pertama kedua langsung mata terbuka bisa melihat, amat sangat jarang, kecuali memang bakat dari lahir. Tapi kalau teman-teman memang bersikeras untuk belajar, hal itu tidak mustahil bisa dilakukan, ya, melihat dengan mata terbuka. Tapi yang lebih mudah sebenarnya adalah melakukannya dengan mata tertutup. Ingat, pernafasan yang harus dijaga. Kemudian tanda-tanda kalau kita harus menyudahi atau misalkan mengakhiri. Pada saat teman-teman sudah mulai merasakan gak enak badan, keliengan, ya, atau mungkin mual, terus kemudian jantung berdegup kencang. Nah, ini warning alam, sahabatku, warning alamiah bahwa mungkin kalian yang perlu menyingkir dari tempat itu dulu, ya. Latihan ini tidak harus sukses pada sekali coba. Teman-teman membutuhkan beberapa kali percobaan hingga benar-benar bisa merasakan getaran residual energi, atau mungkin bekas-bekas energi, atau mungkin gumpalan-gumpalan energi yang ada di sekitar tempat tersebut. Ingat, tidak setiap tempat adalah tempat angker, ya. Tidak setiap tempat merupakan tempat angker. Tapi untuk melihat penampakan, teman-teman tidak harus ke tempat yang angker. Di tempat umum pun bisa. Yang terpenting adalah kedalaman dari konsentrasi teman-teman tersebut. Persiapkan mental. Kalau memang sudah tidak tahan, jantung berdegup, tidak berirama, ya, cukup menggelisahkan, maka teman-teman bisa mengakhiri sesi latihan ini. Ingat, persiapkan mental, persiapkan kesehatan fisik, ya. Di tempat keramaian pun bisa. Semangat berlatih, sahabatku, dan tingkatkan indera kepekaan kita. Selain panca indera,
ada indera lain yaitu indera keenam. Kalau itu peka, maka sikap empati kita akan meluas. Dari yang awalnya pada komunitas terbatas, lama-lama bisa pada seluruh penghuni alam semesta. Kita memiliki empati yang cukup luas, di sanalah kita nanti bisa mengerti makna hidup yang sesungguhnya. Kembangkan sikap empati kita, agar harmonisasi kehidupan di muka bumi ini bisa terwujud bersama-sama. Sekian dan selamat praktek. Kita jumpa lagi di sesi ketiga pada video selanjutnya nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.